Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Maka yuk kita belajar tentang APBN. Dasar tentang APBN ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 dan 2, di mana APBN itu untuk pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, serta rancangannya itu diajukan oleh Presiden, dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. APBN termasuk dalam kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Ada 3 bentuk kebijakan anggaran, semua tentu melihat dari kondisi. Ketika belanja negara lebih besar dari pendapatannya, maka anggaran defisitlah yang diambil. Namun, ketika pendapatan negara lebih besar, maka anggaran surplus. Nah, apabila antara pendapatan negara dan belanja negara itu imbang, maka anggaran berimbang. Semua tentu dengan tujuan sama, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Nah, format dan struktur APBN salah satunya adalah pendapatan negara. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta pendapatan dari hibah. Seluruh warga negara tentu ikut berkontribusi di sini, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Format dan struktur APBN secara lengkapnya adalah pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, serta pembiayaan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tentang belanja negara. Belanja negara berasal dari 2 hal, yaitu belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Nah, bisa dilihat di sini apa yang termasuk belanja pemerintah pusat dan apa yang termasuk transfer ke daerah dan dana desa. Contoh belanja lain-lain misalnya untuk cadangan resiko, kebutuhan darurat. Struktur APBN berikutnya adalah keseimbangan primer, yaitu total penerimaan negara dikurangi dengan total belanja negara. Nah, di sini tidak termasuk pembayaran bunga utang. Nah, struktur APBN berikutnya apa? Setelah keseimbangan primer, struktur APBN berikutnya adalah surplus atau defisit. Tentu sahabat semua sudah tahu apa itu surplus atau defisit, yaitu total penerimaan negara dikurangi total belanja negara. Oke, kita lanjutkan dengan struktur APBN berikutnya, yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan penerimaan yang harus dibayar kembali atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan meliputi pembiayaan dalam negeri dan juga pembiayaan luar negeri. Oke, sahabat semua, akhirnya kita mengerti bahwa peran kebijakan fiskal sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara merata. Nah, dengan kebijakan fiskal, pengelolaan negara dan pemerintahan juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sahabat semua, kita sudah belajar tentang APBN dan kebijakan fiskal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan siklus APBN. Siklus APBN terdiri dari 5 hal, yaitu perencanaan dan penganggaran, 2 penetapan, 3 pelaksanaan, 4 pencatatan dan pelaporan, serta 5 pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Tentu sahabat semua tahu bahwa yang namanya siklus adalah rangkaian yang terjadi secara berulang dari awal hingga akhir, terus menerus. Siklus APBN dapat dilihat pada bagian berikut ini, dari mulai perencanaan dan penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban kembali ke perencanaan lagi dengan waktu, siapa yang melaksanakan, serta outputnya bisa
bisa sahabat semua lihat di sini. Oke, selanjutnya nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana dengan siklus APBN di sini. Tentang perencanaan penganggaran dengan dasar hukum bisa dilihat di sini, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dari pengertian perencanaan pembangunan nasional, kita tahu bahwa rencana pembangunan nasional ada 3 hal, yaitu pertama, rencana pembangunan nasional jangka panjang RPJP. Kemudian ada rencana pembangunan nasional jangka menengah RPJMN. Yang ketiga, rencana pembangunan tahunan. Berikutnya, siklus penetapan APBN meliputi mulai dari pidato Presiden menyampaikan rancangan undang-undang, dilanjutkan dengan APBN perubahan dan pertanggungjawaban yang ditetapkan dengan undang-undang, kemudian tahun anggaran itu dimulai 1 Januari sampai 31 Desember, serta undang-undang APBN yang merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN memiliki 2 alur, yaitu pembuatan komitmen dan pembayaran tagihan. Setelah APBN dilaksanakan, yaitu dengan pembuatan komitmen dan pembayaran tagihan, maka selanjutnya harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sebagai siklus berikutnya. Alur dari penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dapat dilihat sebagai berikut. Alur yang dimulai dari satuan kerja hingga nanti sampai dengan konsolidasi, kemudian ke BPK, sampai dengan ke DPR, maka inilah nanti alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang dipimpin oleh lembaga sebagai pengguna anggaran. Siklus selanjutnya adalah pengawasan dan pertanggungjawaban. Di sini pertanggungjawaban keuangan negara dituangkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30, 31, dan 32. Pertanggungjawaban keuangan negara disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit ini merupakan proses pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti yang dilakukan, sehingga sesuai dengan antara kondisi dengan kriterianya. Apa saja yang termasuk dalam audit laporan keuangan pemerintah? Yang pertama meliputi adalah objek, yaitu objeknya adalah laporan keuangan pemerintah. Kemudian kriteria, yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Sasarannya adalah kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAP, serta outputnya berupa opini hasil pemeriksaan. Nah, sahabat, itu tadi adalah tentang siklus APBN. Bagaimana sahabat semua? Kita semua sudah sama-sama belajar tentang APBN. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Terima kasih.